Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang Bapak Ibu penguji. Perkenalkan, nama saya Ran Rizat Langka dengan NIM 249067173 dari LPTK Universitas Negeri Manado, program studi matematika. Hari ini Rabu 21 Mei 2025, saya akan melakukan perekaman video UKIM dengan materi sistem persamaan linear 3 variabel di SMA Negeri 1 Tondano. Terima kasih. Teman-teman berdiri. Teman-teman, sebelum kita menaikkan pelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita sebelum doa kita berdoa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, sehingga kami keluarga siap. Beri salam. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Silakan duduk. Apa kabar hari ini? Apa kabar hari ini? Oke. Ada yang sakit? Semangat memulai pembelajaran hari ini? Semangat? Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran, boleh cek kiri kanan dulu apakah ada sampah. Kalau ada sampah boleh dipungut ya. Sudah? Bersih? Bersih. Oke. Nah, sebelum memulai pembelajaran saya absen dulu ya. Nah, siapa yang tidak hadir hari ini? Kata kelas, mana kata kelas? Siapa berapa orang yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Hadir semua? Ya. Oke, puji Tuhan ya. Sehat-sehat terus ya. Oke. Nah, sebelum melangkah lebih jauh, tentunya kita harus terus meningkatkan rasa nasionalis kita. Nah, untuk itu kita perlu untuk menyanyi lagu nasional. Oke, berdiri semua ya. Oke, silakan. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, kita mau ice breaking ya. Boleh? Boleh? Oke. Serahkan kalau satu meja, satu pulpen di depan. Satu pulpen di depan. Kalau saya bilang sakit, pegang perut. Kalau saya bilang sakit, pegang apa? Perut. Kalau saya bilang sikut, pegang apa? Sikut. Siku ya, pegang sikut. Kemudian kalau saya bilang sikat, beres. Jadi yang ambil duluan berarti itu yang menang ya. Oke, paham? Paham? Oke, kita uji ya. Sakit, sikut, sakit, sikat. Halo. Oke, konsentrasi dimulai. Sikut, sakit, sikut, sikut ya. Sakit, sikut, sikat. Supaya pembelajaran kita hari ini lancar, kita harus memiliki kesepakatan. Nah, ini kesepakatan yang lalu. Kalau ada yang perlu tambahkan, boleh tambahkan ya. Oke. Boleh baca sama-sama? Boleh. Yang pertama apa? Handphone digunakan hanya untuk keperluan belajar. Jadi handphone digunakan hanya untuk keperluan Belajar. Paham ya? Paham. Berarti sepakat? Sepakat. Oke. Kesepakatan yang kedua.
Coba aku bagi saya dan bagi ya. Oke, ingat ya. Apa pembelajaran kita minggu lalu? Ayo, pembelajaran kita minggu lalu apa? Memodelkan permasalahan tekstual ke dalam sistem persamaan linear 3 variabel. Oke, memodelkan permasalahan kontekstual ke dalam sistem linear 3 variabel. Oke, nah kita mau ulas kembali ya. Nah, minggu lalu kita sudah evaluasi mandiri. Nah, ini salah satu soalnya. Nah, boleh baca sama-sama? Boleh. Nah, ayo. Seorang ibu membeli 3 kilo beras, 2 liter minyak, dan 1. Kita ulas sama-sama ya. Nah, apa yang dimisalkan dari sini? Misalkan nih, X kita misalkan apa nih? Misalkan beras kita misalkan apa? Kita misalkan X ya. Nah, X sama dengan beras. Yang kedua Y, misalkan minyak. Kemudian yang ketiga Z, gula. Oke, persamaan yang pertama. Ibu, yang pertama, pas yang pertama nih. Yang pertama berarti 3 kilogram beras berarti 3x itu ditambah 2 ya, kenapa 2 ya? Nah, 2 ya, oke. Kemudian Z ya, Z sama dengan berapa? 55.000. Yang benar yang mana? D. Oke, D ya. Oke. Sudah mengerti semua? Oke. Ada yang pernah membeli buah? Pernah? Beli buah apa? Apel? Durian. Nah, oke. Yang kedua, jika kalian membeli 3 apel, 2 jeruk dan 1 mangga dengan harga 25.000. Kemudian kesempatan berikutnya, lalu pada kesempatan yang lain membeli 2 apel, 3 jeruk dan 2 mangga seharga 30.000. Nah, kesempatan berikutnya membeli 1 apel, 1 jeruk dan 3 mangga seharga 27.000. Pertanyaannya, bagaimana cara kalian menentukan harga satuan dari apel, jeruk dan mangga? Jadi berapa tuh harga apel, berapa harga jeruk dan berapa harga mangga? Pernah nggak kalian berpikir? Nanti kita belajar sama-sama bagaimana menyelesaikan permasalahan yang seperti ini menggunakan sistem persamaan linear 3 variabel. Kita lanjut ya. Nah, karena minggu lalu kita sudah belajar tentang memodelkan sistem persamaan linear, memodelkan masalah konseptual dalam sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, hari ini kita belajar tentang peserta dapat menentukan himpunan solusi dari sistem persamaan linear 3 variabel berdasarkan permasalahan kontekstual dengan benar. Oke, sama-sama ya membaca ya tujuan pembelajaran kita hari ini. Mulai dari sini ya. Mulai dari sini. Oke, 1, 2, 3. Melalui pembelajaran materi sistem persamaan linear 3 variabel dengan pendekatan problem reasoning, diharapkan peserta didik dapat menentukan himpunan solusi dari sistem persamaan linear 3 variabel berdasarkan permasalahan kontekstual benar-benar. Apa sih manfaat belajar tentang sistem persamaan linear 3 variabel? Yang pertama, mengasah kognitif logis dan sistematis. Jadi mengasah pikiran kita bagaimana berpikir secara logis dan sistematis. Yang kedua apa? Menghitung harga suatu barang. Menghitung harga suatu barang. Pembelajaran kita hari ini, yang pertama itu orientasi pada masalah. Jadi sebentar saya akan memberikan kalian satu soal, terus sebagai permasalahan, kemudian saya akan bagikan LKPD. LKPD ya. Kemudian setelah itu presentasi kelompok. Nanti presentasi kelompok di tempat masing-masing. Nah, untuk asesmen penilaian, saya akan menilai. Yang pertama sikap. Bagaimana kalian mendiri dalam mengerjakan soal, kemudian kreatif, beranalisis dan gotong royong dalam
kerja kelompok. Jadi sementara kalian kerja kelompok, saya juga akan menilai. Nah, ini adalah orientasi masalah. Oke, baca sama-sama ya. Boleh? Boleh. Orientasi pada masalah. Pada hari Minggu, Adi, Dini, dan Maria pergi ke toko alat-alat untuk membeli perlengkapan sekolah. Dia Dini membeli apa? 3 buku tulis, Lalu? 3 pulpen, Lalu? 1 baris, Berapa harganya? 21.800. Nah, pertanyaannya, apakah uang sini itu cukup untuk membeli barang 1 buku tulis, 2 pulpen, dan 2 garis? Cukup. Kamu belum tahu, sudah hitung. Sudah? Nah, kemudian jika cukup, berapa sisa uang yang dimiliki sini setelah melakukan pembelian? Jadi kalian setelah membeli barang ini, 1 buku tulis, 2 pulpen, dan 2 garis, berapa sisa uang yang sisa uang sini? Paham dengan masalah ini? Paham? Ini masalah ini sudah saya buat dalam LKPD. Dengan evaluasi kita mandiri minggu lalu, saya sudah membagi kelompok ke dalam 5 kelompok. Nah, ini hasil dari, mungkin teman-teman adik-adik bertanya, kok sudah ada kelompoknya? Dari mana ya? Nah, ini dari asesmen kognitif atau hasil dari ulangan kalian minggu lalu. Paham? Kalian saya sudah membagi. Kelompok pertama ada Aprilia, Pedli, Gabriel, Chelsea, dan Keile. Nah, coba angkat tangan. Kelompok 1. Keile boleh pindah di sini, Keile. Boleh? Oke, sini ya. Nah, silakan atur kursinya supaya berbentuk kelompok. Boleh? Oke. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok. Setiap kelompok nanti maju ke depannya mewakili kelompoknya untuk mengambil LKPD. Nah, dari kelompok 1 dulu. Ayo kelompok 1. Ya. Oke. Kelompok 2. Nah, perhatikan semua ke sini ya. Coba lihat LKPD-nya. Perhatikan lembaran yang pertama. Apa yang di sini isi? Apa yang diisi di sini? Nah, kelompok ya, kelompok berapa? Misalnya kelompok 1 isi kelompok nomor 1, kelompok 2 isi nomor 2. Nah, di lembaran pertama bisa ada pertanyaan? Nggak ada ya? Nah, kemudian lembaran berikutnya ada sumber belajar. Sumber belajar. Nah, nanti boleh di scan. Di sini sudah ada bahan ajar. Boleh di scan pakai HP ya. Kemudian ada video pembelajaran. Nah, kalau mau buka video pembelajaran, volumenya dikecilin ya. Boleh? Boleh. Boleh ya? Nah, masih ada yang belum dipahami? Sudah? Sudah? Sudah semua? Oke. Saya kasih waktu 15 menit ya, boleh? Boleh. Bisa ya? Oke, silakan dikerjakan. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh tanya ya. Di scan-nya, bahan ajarnya di scan. Di situ ada bahan ajar, dipelajari. Lembaran pertama apa? Apa ini misalkan? X itu apa? Yang pertama? Oke. Ngasih salah satu variabel. Ini variabel apa? Dari persamaan berapa? Nah, persamaan sama mana? Eliminasi itu dihilangkan. Jadi nanti jadinya sistem persamaan linear dua variabel. Ada yang perlu dipahami? Seperti paham? Ini diganti dengan ini diganti berapa? Setnya diganti berapa? Kita sudah dapat nih. 2 dikali 3.000 dan 2 dikali 2.000. Jadinya berapa? Nah, oke? Dinonton ya videonya ya. Videonya nonton ya. Sampai di mana sudah langkah berapa? Angka yang ke-5. Substitusi nilai X sama dengan berapa? Oke, dalam persamaan. Persamaan yang kedua dikali 3 ya. Yang pertama dikali 1. 4x tambah 9y tambah 3z dengan 44.500. 3 setnya kan sudah nih. Angkat atau dikurang. Y dikali berapa? Y nya berapa tadi dapat? 3 toh. Y nya 3 dengan 3.000 bukannya 4 dikali kan dapat ini. Y nya dikali 3.000 berarti 4 dikali 3.000 tambah 2 z.
Sudah? Saya hitung ya. 10, 9, 3, 2, 1. Oke, selesai. Sudah? Sudah semua ya? Sudah semua ya? Oke. Sebelum dipresentasikan, oke, berdiri dulu ya, berdiri semuanya. Tahu permainan tumbuh-tumbuh belanga? Tahu? Tahu. Oke, sekarang tangannya tumbuh ya. Tumbuh. Oke, clue-nya kalau saya bilang up, berarti naik apa turun? Naik. Oke, kalau saya bilang down, berarti turun ya. Konsentrasi dimulai. Up, down. Oke, sekali lagi. Up, down, up. Tiga kelompok ya. Nanti saya spin, berarti kelompok itu yang maju ya. Oke? Akan maju. Tapi di tempat, tapi membacakan jadi tempat yang masing-masing ya. Paham? Siap? Siap? Yang pertama. Oke, kelompok 3. Langkah keempat, eliminasi salah satu variabel dipilih eliminasi Y dari persamaan 4 dan 5. 5x tambah 7y sama dengan 38.500 semuanya dikali 1. 2x tambah y sama dengan 10.000 semuanya dikali 7 sama dengan 5x tambah 7y sama dengan 38.500. 14x tambah 7y sama dengan 70.000. Jadi sisa uang sini 20.000 kurang 13.500 sama dengan 6.500. Langkah ke-9, kesimpulan. Jadi harga satu buku tulis atau X adalah 3.500, satu pulpen atau Y sama dengan 3.000 dan satu penggaris atau Z sama dengan 2.000. Dengan membawa 20.000, uang sini cukup untuk membeli satu buku, 2 pulpen, dan 3 penggaris seharga 13.500 sehingga masih tersisa 6.500. Kelompok 3. Oke, berapa tadi yang sudah dapat? 3.500. 3.500. Iya berapa? 3.000. Set. 2.000. Nah, berapa total belanja sini? 13.500. Berarti sisanya berapa? 6.500. Setuju dengan itu? Kelompok 4. Kelompok 4 mana? Siap? Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 4 akan menjawab hasil sisa persamaan linear pada variabel. Diketahui, Adi membeli 4 tulis, 2 pulpen, dan 3 penggaris dengan harga 26.000. Dini membeli 3 buku tulis, 3 pulpen, dan 1 penggaris dengan harga 21.500. Aulia membeli 2 buku tulis, 4 pulpen, dan 2 penggaris dengan harga 25.500. Langkah ketiga, eliminasi salah satu variabel. Dipilih eliminasi Z dari persamaan kedua dan ketiga. Jawaban yang kami dapatkan 2x ditambah y sama dengan 10.000 yaitu persamaan kelima. Langkah ke-8, menjawab pertanyaan. Jawabannya cukup karena total belanja sendiri yaitu 13.500. Uang yang dimilikinya senilai 20.000. Sisa uang sendiri 20.000 dikurang 13.500 sama dengan 6.500. Tepuk tangan dulu.
Sama semua? Sama semua? Oke, tepuk tangan buat kita semua. Kita bahas ya. Kita bahas sama-sama ya. Bersama yang ketiga? 2X tambah 4Y tambah 12Z sama dengan 23.000. Oke, kata yang kedua, eliminasi salah satu variabel, dipilih eliminasi set dari persamaan 1 dan 2. Kita bisa setnya itu 0, berarti persamaan yang kedua, setnya juga harus berapa? Harus 3 ya? Harus 3 ya? Maka persamaan 1 dikali 1, persamaan 2 dikali 3. Maka dapat nanti persamaan yang keempat 5x tambah 7y sama dengan 38.500. Nanti yang ketujuh menghitung total belanja Cindy. Nah, total belanjanya berapa totalnya? 13.000. Nah, pertanyaannya apa kalau Cindy cukup? Cukup. Berapa sisanya? 6.500. Ada yang perlu tanyakan? Ngerti semua ya? Oke, nah dari kerja kelompok kita tentang materi ini, apa yang teman-teman kalian dapat? Berapa metode yang digunakan tadi? Nah, tadi metode apa? Substitusi toh? Ada toh? Metode apa lagi? Eliminasi. Kemudian metode yang terakhir itu metode gabungan atau metode eliminasi dan substitusi. Kesimpulan selanjutnya sebutkan hasil yang sudah diperoleh di dalam salah satu persamaan awal untuk menentukan nilai variabel yang ketiga. Makanya dapat tadi X sama dengan berapa, Y sama dengan berapa, kemudian Z sama dengan berapa. Kemudian yang terakhir malah membuat Kesimpulan. paham ya? Paham. Oke, sebagai evaluasi pembelajaran kita hari ini, saya akan memberikan satu soal satu orang. Paham ya? Nanti dikerja, kemudian dikumpulkan. Ini ada 3 soal yang berbeda. Ya, soal ya. Dikumpulkan ya, dikerja di catatan ya. Di catatan atau di kertas selembar. Buat ya. Pas dikumpul ya, kalau udah dikumpul udah ada nilai. Saya kasih 10 menit ya. Oke, 5 menit lagi. Kalau udah kurang dipahami tanyakan ya. 2 berapa? Atau 2, 4Y. 4Y. Nah, tambah 2 dikali 2 berapa? Nah, ini X sama dengan berapa? Ini kan satu berhasil toh, 0 juga toh. Tidak apa-apa, eliminasi dua-duanya tidak apa-apa. Berarti langsung didapat tuh X sama dengan berapa? X sama dengan berapa? Kemudian semuanya dikali negatif. Negatif kali negatif apa? Pasti. Nanti dari negatif X tambah negatif kurang. Selesai tidak selesai dikumpul ya? 3, 2, 1. Dikumpul agak bedanya dikumpul. Untuk refleksi pembelajaran kita hari ini, mana kata kelas? Sudah saya kirim ya di WA. Nanti diteruskan di grup ya. Nanti refleksi pembelajaran hari ini diisi ya. Nanti kata kelas kirim di grup. Nanti kalian buka semua kemudian buka refleksi pembelajaran hari ini. Nah, isi nama, kemudian dari kelas. Nah, ada penilaian diri, refleksi peserta didik dan penilaian antar teman. Yang pertama ada penilaian diri. Nah, menilai diri sendiri. Itu baca, tinggal mau centang-centang ya. Silakan. Saya dapat menentukan solusi dari sistem persamaan linear 3 variabel dalam bentuk soal cerita. Kalau menilai dirinya itu bisa, berarti centang bisa ya. Kalau tidak ya tidak. Oke? Misalkan selanjutnya refleksi peserta didik. Nah, selanjutnya adalah refleksi peserta didik. Misalkan nih, saya merasa pembelajaran ini berjalan dengan baik. Kalau ya bilang ya, kalau tidak bilang tidak, atau kalau misalkan kurang yakin bilang kurang yakin ya, centang kurang yakin ya. Di bawah ada tuliskan saran dan harapanmu untuk pembelajaran berikutnya agar menyenangkan atau mudah dipahami. Dan misalkan dalam pembelajaran hari ini apa yang kurang kalian senangi ditulis, kemudian saya boleh baca, kemudian saya evaluasi buat pembelajaran minggu depan. Oke? Nah, kemudian ada penilaian antar teman. Nah, kemudian saling menilai ya, dalam satu kelompok menilai. Misalkan kamu nilai ini, kamu nilai itu, nilai itu. Oke? Nama teman yang dinilai siapa? Nah,
Nah, selalu fokuskan kegiatan pembelajaran. Misalnya temanmu selalu fokus, berarti centang iya atau tidak. Kan? Oke? Sudah? Sudah? Oke, HP-nya diletakkan di meja ya. Oke. Sudah, HP-nya ditaruh di meja, ditaruh di meja, ditaruh di meja, ditaruh di meja. Tidak ada pegang HP ya. Apa ini? Apa yang kalian dapatkan hari ini? Misalkan, apa kalian merasa senang pembelajaran hari ini? Atau adakah yang perlu dievaluasi? Misalkan apa yang perlu diubah? Ada? Perbanyak apa? Oke, perbanyak speaking. Oke, ada lagi? Apakah cara saya menjelaskan sudah baik? Sudah? Sudah? Oke, sudah ya. Merasa senang hari ini? Senang? Sudah paham tentang sistem persamaan linear tiga variabel? Sudah? Materi kita selanjutnya adalah apa? Materi selanjutnya? Sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Sistem pertidaksamaan linear Dua variabel. dan tidak samanya. Nah, teman-teman, sampainya di rumah nanti baca-baca materi tentang sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Minggu depan saya akan membahas tentang sistem pertidaksamaan dua linear supaya setelah kalian sudah membaca-baca di rumah, minggu depan tinggal poles-poles, no? Paham? Oke. Nah, untuk tugas teman-teman di rumah dikumpulkan ya. Nah, ini pertanyaan pemantik kita tadi. Pertanyaan tadi, bagaimana cara kalian menentukan harga satuan dari apel, jeruk, dan mangga yang kalian beli? Kalian minggu depan buat di kertas satu lembar atau di buku catatan, kemudian dikumpulkan ya. Ya, paham? Sampai di sinilah pembelajaran kita hari ini. Jika ada salah apa kata saya yang kurang enak, mohon dimaafkan ya. Siap? Oke. Boleh berdiri satu kali lagi? Kita ulang speaking yang kedua. Tunggu balanga. Oke? Down, up. Up, down, up. Teman-teman berdiri. Teman, sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita berdoa.